Universitas Dr. Subandi Jember, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan materi kuliah tentang farmakologi yang bermaterikan parasetamol. Sebelumnya menjelaskan, kami akan berkenalan dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Niputu Abelia Nandini, NIM 22102207 dari kelas 22D Keperawatan. Saya Lala Anggraini Putri Prayoga, NIM 22102198 dari kelas 22D Keperawatan. Sebelumnya, kalian mengerti nggak sih apa itu parasetamol? Nah, parasetamol sendiri merupakan salah satu obat analgesik dan antipiretik untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Misalnya untuk sakit kepala, nyeri head, dan pegal-pegal. Untuk parasetamol sendiri itu tersedia dalam bentuk tablet, sirup, obat tetes, hingga infus. Dan untuk cara kerjanya itu ada dua, kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama itu ada kandungan analgesik. Apa itu analgesik? Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Prostaglandin merupakan zat penyebab timbulnya peradangan yang diproduksi tubuh. Saat zat tersebut dihambat, maka otak tidak akan menerjemahkan gejala yang terjadi sebagai rasa sakit sehingga tubuh tidak merasakan sakit, nyeri, dan juga demam. Nah, yang kedua yaitu kandungan antipiretik. Bekerja sebagai penurun suhu, sama-sama menghambat produksi prostaglandin yang merupakan mediator dari rasa nyeri, demam, serta inflamasi. Selain prostaglandin, antipiretik juga berperan menghambat COX-3 pada hipotalamus otak besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan minum obat yang dijelaskan oleh Lala. Nah, untuk aturan minum obatnya itu mulai dari yang dewasa itu 500 hingga 1000 mg dan dosis maksimal 4000 mg per harinya. Nah, untuk bayi dan anak-anak itu mulai dari 10 hingga 15 mg per kilogram BB setiap 6-4 jam, dosis maksimal tidak lebih dari 15 mg per kilogram BB per dosis. Nah, cara penanganan untuk keracunan parasetamol adalah Cara penanganannya yaitu parasetamol ini adalah penurun panas dan penahan nyeri yang cukup populer di masyarakat. Parasetamol dijual bebas karena efek sampingnya yang ringan dan efektivitasnya yang baik untuk menangani demam dan nyeri sementara. Sebelum pasien memeriksakan diri ke dokter, bila dikonsumsi pada dosis yang tepat, parasetamol dapat sangat membantu mengurangi keluhan pasien. Dosis maksimal parasetamol ialah 1000 mg atau sama dengan 1 gram dalam sekali minum atau maksimal 4000 mg atau sama dengan 4 gram per harinya. Ketika parasetamol diminum secara berlebihan, maka organ yang utama terbebani. Oleh karena ini ialah organ liver. Liver merupakan organ utama yang berfungsi menetralisir kandungan kimia dari parasetamol yang dapat membahayakan tubuh. Namun, liver sendiri memiliki daya kapasitas kerja yang terbatas. Bila beban kerjanya berlebihan, liver akan memproduksi metabolit beracun yang disebut dengan NAPIL atau N-asetil P-benzoimin dan penurunan cadangan antioksidan yakni glutathione. Pada kondisi ini, sel liver akan mengalami nekrosis yang mulai terlihat jelasnya gejala dalam 24 jam pertama pasca keracunan parasetamol, yakni nyeri perut kanan atas disertai dengan kekuningan sebagai tanda kegagalan liver. Dengan demikian, tidak perlu menunggu 1 minggu untuk bisa melihat dampak kelebihan parasetamol yang begitu membahayakan. Nah, selanjutnya yaitu efek samping dari parasetamol itu apa sih? Nah, parasetamol sendiri mempunyai efek samping, tetapi parasetamol jarang disebabkan adanya efek samping. Namun, dalam beberapa kasus, obat ini bisa menimbulkan efek sampingnya. Beberapanya merupakan sakit perut, mual, hingga muntah. Pada orang yang memiliki alergi obat, maka efek samping yang dapat terjadi berupa efek samping terjadinya alergi seperti gatal-gatal, sulit bernafas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, ataupun tenggorokan. Nah, kondisi ini sangatlah langka. Parasetamol dapat menyebabkan efek samping serius
Sebaiknya berhenti menggunakan obat ini jika mengalami gejala berikut. Yang pertama itu ada demam yang disertai dengan mual, sakit perut, hingga kehilangan yang namanya nafsu makan, serta warna urin yang berwarna gelap. Efek samping dari parasetamol yang jarang sekali terjadi yaitu ruam, kelainan darah, kerusakan hati atau ginjal jika mengkonsumsi dalam waktu atau dosis yang lebih tinggi. Nah, itu tadi penjelasan dari kami berdua mengenai tentang parasetamol yang dari pengertiannya, efek sampingnya, aturan minum obat, dan cara penanganan keracunan parasetamol. Dan kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kurang dari video kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!